Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saudaraku, mungkin masih ingat dengan acara tayangan di televisi Masih Dunia Lain, siaran langsung yang sempat viral. Sebuah gudang bekas zaman Belanda telah terbengkalai sekian tahun. Gudang yang di belakangnya terdapat sebuah makam semakin menambahkan keran lokasi. Sini sakit. Bagian punggung ya. Ya, baik. Kamu saat ini berkamar di situ ya, tapi kamar kamu bukan di situ ya, Roro ya. Kamu saat ini bertempat di kamar mandi ini ya. Makanya tadi ada api di situ yang dilihat oleh peserta kita. Kamu ingin menunjukkan bahwa kamu berada di sini ya, Roro. Baik, Kang Arif, dia ingin kembali. Baik, pemirsa. Interaksi yang sangat luar biasa ya. Ya, masih merhatiin dari tadi kok. Baik, Kang Arif, ini artinya seperti yang tadi Kang Arif bilang bahwa hari ini akan sangat luar biasa dibandingkan kemarin ya. Nah, insya Allah. Ya, Mari, Mas. kencang sekali ya. Mas, ayo dong, cepetan dong. Aku nggak deh, nggak mau. Ya Allah, ya saya nggak ganggu. Mas, ayo dong. Kok Kang nggak Arif, dijemput-jemput? 3 fenomena terangkat dan ini salah satu pertanyaan yang sudah muncul ya, kita coba sikapi, silakan. Terima kasih kepada Oman Peng. Kang Arif, boleh panggil Kang Arif? Menetralisir. Aku ya. Iya, mau pulang. Iya. Katanya mau pulang aja. Iya. Kembali Arif, silakan. Iya. Kenapa ini? Jadi memang ini adalah calon peserta. Ketika nunggu sudah berinteraksi sama sosok yang ada di lokasi. Sama tenang, Kita mengingat kembali dan mudah-mudahan menjadi pelajaran untuk kita semua. Malam hari ini saya kedatangan tamu spesial yang turut menyaksikan, turut terlibat dalam acara Masih Dunia Lain. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat Kang Arif Channel, berjumpa lagi dengan saya, Kang Arif, di Masih Dunia Lain. Sahabat Kang Arif mungkin masih ingat dengan tayangan Masih Dunia Lain, siaran langsung yang sempat viral tahun 2014, 2015, 2013, ya sekitar itulah. Ketemu lagi dengan saya. Mudah-mudahan kangennya dahulu yang ingat saya, hari ini kita berjumpa lagi. Dan kali ini berjumpanya di acara Kudrah Ilahi. Bukan Masih Dunia Lain, tetapi Masih Dunia Nyata. Masya Allah ya. Nah, saudaraku, sahabat Kang Arif, saya kehadiran tamu ya. Yang tamu ini juga terlibat ya di acara Masih Dunia Lain siaran langsung yang kemana-mana insya Allah ngikut terus nih ya. Beliau ini adalah pekerja dari salah satu stasiun TV yang menayangkan acara Masih Dunia Lain. Betul, Kang. Ya.
Bagaimana kabarnya saudaraku? Masya Allah, sehat Kang Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan perkenalkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amsari. Saya bekerja di salah satu stasiun TV swasta di Jakarta. Saya pernah syuting bersama Kang Arif di Masih Dunia Lain. Kemana-mana selalu ditugaskan ya. Jadi bertugas ya saat itu. Betul, bertugas. betul, Kang Arif. Bahkan lebih duluan ya ke lokasi. Betul. Coba ceritakan tentang suka dukanya waktu Masih Dunia Lain. Ada yang masih diingat nggak oleh Amsari? Ya, Suka dukanya banyak sih Kang Arif. banyak. Sukanya banyak sedikit. Sukanya saya bisa tahu daerah, maksudnya keliling-keliling daerah Indonesia. Wah, yang bisa ya, Jawa, Sumatera, ya. Betul, Dan lain-lain. kayak Jambi, Bali, Jogja, dan sebagainya. Bali, betul. Wah, Masya Allah. Jadi ngapain tuh? Nyari-nyari jin? Itu salah satunya, yaitu dulu saya sebelum kenal Kang Arif, Iya. dulu kan pernah juga ditayangkan Masih Dunia Lain sebelum Kang Arif nih. Ya, sebelum secara langsung ya. Sebelum jalan langsung. Ada perbedaan nggak nih, ngomong-ngomong nih? Yang jelas ada Kang. Apa Perbedaannya jelas. Kalau dulu cuma ya, kalau saya lihat tuh ya itu Kang Arif, kita suruh nyari, bahasanya tuh suruh nyari setan gitu kan, tanpa ada penjelasan. Sekarang kok dicari? Nah justru itu. Nah setelah Kang Arif masuk sama Bang Ali waktu itu kan hostnya, nah itu di situ yang saya lihat tuh perbedaannya sangat jauh. Karena setelah Kang Arif masuk tuh di Masih Dunia Lain ada apa ya, kalau saya lihat tuh masyarakat jadi kok ini loh Dipahamkan. nah dipahamkan, bahasanya tuh dipahamkan gitu. Kalau dulu kan cuma lihat setan begitu gitu kan. Nakut-nakutin. Betul. Kalau semakin takut malah semakin bagus. Betul. Saya harus sebagai namanya acara TV kayak gitu Kang Arif. Gitu. Nah, pas Kang Arif masuk sama Bang Ali waktu itu. Tujuannya untuk mengajarkan, jadi tontonan ini menjadi tuntunan ya. Betul. Ya itulah Masya Allah. Karena ketika saya diminta pun juga dari pihak stasiun Anda, televisi Anda ini, karena saya juga saat itu mengajukan ya persyaratan ya, boleh menggunakan saya, tapi ya saya boleh minta syarat gitu. Syaratnya apa? Saya boleh menyampaikan perkara yang goib ini dengan yang hak. Artinya bicara yang goib ini harus dengan yang hak. Ya, artinya apa dengan yang hak? Ya ini dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah serta tuntunan para wali-wali Allah. Jadi nggak sembarangan. Tujuan saya ingin meluruskan meskipun juga bahasanya kan saya dikecemplung nih di tempat yang aneh-aneh kan gitu ya, Kotor ya. Tapi ya namanya saya harus meluruskan, artinya yang harus ada yang bengkok dong. Betul nggak? Betul. Ya jadi nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim, karena niat saya adalah ingin meluruskan, ya ditempatkan di tempat yang bengkok kan gitu. Betul. Ya, sehingga sambil berjalan saya meluruskan pelan-pelan. Ya, tapi ngomong-ngomong Amsari, ada nggak hal-hal yang berkesan nih saat Amsari ditugaskan oleh kantor ya untuk bertugas di Masih Dunia Lain? Apa yang menjadi kesan dan atau kejadian-kejadian yang teringat, atau mungkin ada hal-hal yang nggak terlupakan gitu ya, yang nggak terlupakan? Karena ingat nggak waktu pertama kali ketemu dengan saya Amsari, di mana tuh? Itu di Rembang gitu. Di Rembang. Kang Arif. Saat itu masih syutingnya masih typing ya. Betul. Tapi meskipun typing kan artinya di tempat yang memang angker. Serem. Betul. Ya kan. Dan saat itu Amsari baru berjumpa pertama kali dengan saya. Betul, sama Kang Arif. Coba ceritakan apa yang terjadi saat pertama kali ketemu dengan saya. Baik pemirsa, saya punya pengalaman pribadi nih dengan Kang Arif sebelum saya kenal Kang Arif nih. Jadi dulu saya punya cerita kayak gini. Dulu waktu pada saat saya lagi syuting di daerah Rembang. Iya. Jadi saya ditelepon nih sama istri saya dari rumah. Jadi istri saya bilang, ya Ade nangis terus. Saya bilang, kenapa emang? Nggak tahu ya, nih nangisnya kok nggak wajar, dia bilang gitu. Nah waktu itu saya memang secara agama saya belum paham banget. Saya bilang, coba deh pintain air ke, kalau bahasa kita tuh sekarang tuh orang pinter lah, cuma kayak bahasa itunya ya dukun gitu ya. Kang Arif ya mohon maaf nih, karena saya belum paham juga masalah waktu itu kan.
akhirnya istri saya mintalah air ditanya Ke? sama orang pinter, dibilang orang pinter lah hebatnya. Itu di Jakarta kan? Di Jakarta. Waktu itu saya masih di Jawa syuting sama Kang Arif. Iya. Akhirnya dipintain lah air nih. Setelah mintain air, istri saya telepon lagi. Pada saat itu gimana? Saya bilang, si Ade udah diem ya. Cuman selang berapa lama istri saya bilang, ya si Ade kok nangis lagi terus-terusan. Dia bilang gitu. Saya juga mikirnya kayak gitu kan Arif ya kan, namanya apalagi saya lagi di luar kota ya kan, iya namanya anak pertama waktu itu kan. Nah pada saat itu, jadi saya lagi di lokasi syuting nih, tiba-tiba tuh di telinga saya tuh Kang Arif kayak ada yang bisikin Kang Arif. Nah Kayak ada yang bisikin, emang ada yang bisikin. Kalau bahasanya ya ada yang bisikin, Jangan kayaknya ya kayak ada yang bisikin di telinga saya. Jelas gitu. Ya betul. Jadi ada yang bisikin di telinga saya. Dia bilang yang ngebisikin saya itu coba tanya bapak itu. Maksudnya waktu itu Kang Arif gitu. Coba tanya sama bapak itu. Nah pada saat itu memang syuting lagi break nih. Saya ingat banget waktu itu syuting di Kelenteng peninggalan Belanda waktu itu di daerah Rembang. Nah, Ini depan saya ada sosok putih. Silakan dilepas tutup matanya. Selamat malam. Malam. Dengan siapa? Tias. Tias, perkenalkan di sini ada Kang Arif, praktisi yang akan menjelaskan mengenai lokasi uji nyali kita pada malam hari ini. Ya. Tias, untuk diketahui lokasi kita adalah sebuah bangunan tua yang sangat terkenal sekali sebetulnya. waktu itu ingat sama Kang Arif sama asistennya itu Bang Santo. Saya ingat banget waktu itu ada bangku-bangku tuh di depan kelenteng itu, Kang Arif lagi break waktu itu kan. Nah pada situ saya nyamperin tuh, saya bilang Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam, dijawab Pak Ustadz tuh waktu itu. Saya manggilnya Pak Ustadz waktu itu sama Kang Arif kan. Nah yang saya waktu itu ambil kesimpulan nih, kan saya belum cerita nih sama Kang Arif nih waktu saat itu. Iya, saat itu saya ingat hostnya masih Rudi Kawilarang ya. Betul sebelum Bang Ali, Iya, belum Ali betul. Jenderal kan waktu saat itu. Terus. Nah setelah itu saya belum cerita nih masalah anak saya gimana kan sama Kang Arif. Saya kan belum kenal juga sama Kang Arif pada saat itu kan, baru ketemu di situ, baru pertama kali ketemu ya kan. Nah cuman yang anehnya nih, Kang Arif udah tahu duluan, ya kan? Saya bingung, wah itu di dalam hati saya kayak Masalahnya masalah yang anak saya kejadian pada anak saya, Kang Arif tahu sebelum saya cerita kan. Masya Allah. Nah Masya Allah saya bilang, wah dalam hati saya, wah berarti ini orang dikasih kelebihan nih sama Allah, saya bilang gitu kan. Karena saya berpikir begini, kok saya belum cerita masalah saya apa, kok dia udah tahu gitu bahasa saya nih, mohon maaf nih Kang Arif. Iya, kok saya bilang, oh berarti dikasih kelebihan nih sama Allah nih. Memang pada saat itu karena syuting kan, jadi waktunya nggak banyak gitu kan. Waktu itu saya ingat banget kata-kata Pak Ustadz waktu itu, Kang Arif bilang, ya udah Kang Amsari nanti setelah syuting ke kamar saya aja, kita zikir bareng lah, dia bilang gitu kan. Kita doakan masalah. Betul. Nah, jadi saya waktu itu kan memang setelah selesai, kita kan kalau syuting MDL itu masih itu kan menjelang subuh ya, Kang Arif ya, kita baru selesai nih. Menjelang subuh kita baliklah ke hotel nih, ya kan.
Saya ingat kata-kata Kang Arif, nanti kalau ini ke kamar saya aja. Ya udah tuh saya tuh Kang Arif, setelah balik ke hotel, saya mandi, wudu, saya ke kamar Kang Arif lah pada saat itu kan. Nah pada saat itu ternyata udah banyak di kamarnya Kang Arif. Ya pokoknya banyak lah. Dan itu memang mau melaksanakan sholat subuh Betul. berjamaah. Saya ajak. Betul. Ya udah kalau memang mau sholat subuh berjamaah, yuk kita sama-sama di kamar saya. Benar. Iya. Itu emang Ansari datang kan. Betul. Ikut melaksanakan sholat subuh. Betul. Selesai itu barulah kita adakan doa-doa dan termasuk menyelesaikan semua masalah-masalah, karena yang saat itu yang bermasalah bukan Ansari aja. Betul, banyak. Iya benar. Tapi alhamdulillah semuanya bisa selesai kan ya. Betul. Dan anak pun juga yang di rumah juga alhamdulillah sebab al-musababnya diketahui, kemudian bagaimana cara menyelesaikannya kan gitu ya. Betul. Kalau kita kembali kepada Allah semuanya insya Allah selesai. Amin. Tapi hal-hal yang memang yang harus diperbaiki gitu kan. Betul. Ya kalau memang ada yang salah ya harus bertaubat, mohon ampun ya, sehingga adanya perubahan seperti tadi ya sedikit demi sedikit membuat Ansari menjadi menjadi lebih baik lah ya dalam menjalankan tuntunan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Betul kan? Jadi juga makasih juga nih sama Kang Arif nih, berkat Kang Arif juga saya jadi banyak tahu juga, banyak belajar dari Kang Arif. Ya, karena saya maklumi sebelum dengan saya kan ya Ansari mungkin syuting sebelumnya kan ada yang sakti-sakti. Dulu juga segini Kang Arif, mohon maaf saya potong. Jadi pada saat waktu sebelum Kang Arif masuk di Masih Dunia Lain, jadi kita selesai syuting ya udah, jadi kita kelar nih syuting langsung balik ke hotel waktu kan. Sekarang pas Kang Arif masuk sama Bang Ali masuk tuh kan, kita setelah syuting tuh kita doain. Nah itu di situ tuh perbedaan yang sangat luar biasa tuh. Jadinya yang tadinya arwah-arwah yang bergentayangan sama Kang Arif didoakan, disempurnakan, ya mereka berterima kasih gitu Kang Arif. Kalau yang dulu kan enggak, masih selesai udah pulang aja, nggak ada kayak. Ya karena itu memang jadi konten kan. Betul. Nah itulah perubahan yang tadi perbedaan itu termasuk itu Kang Arif. Karena kalau saya kan memang ada misi. Betul. Misinya oke lah ke tempat yang angker. Gimana yang angker? Kenapa angker? Gitu kan? Itu kan pandangan manusia. Betul kan? Betul. Ketika angker pasti ada masalah. Betul. Ya kan? Kemudian ada hal-hal yang tidak dipahami oleh manusia-manusia lain ya secara hakikatnya. Padahal ketika di satu sisi memang tempat itu angker, pasti ada sesuatu yang harus diselesaikan. Ada masalah yang tidak beres gitu loh, ya kan? Nah, ketika kita datang kemudian memang saat itu memang kita butuhkan angkernya, butuhkan tempat momennya kan untuk acara ini menjadi interaktif lah gitulah. Tapi ketika selesai masalah mereka harus kita bereskan, gitu kan? Makanya dengan doa ini bisa jadi selesai, gitu kan? Nah itu yang membedakan kan ya. Betul. Sehingga yang tadinya tempatnya angker jadi nggak angker lagi. Benar. Karena saya pernah ngalamin juga, saya pernah ikut doa sama Kang Arif di lokasi yang kita syutingin nih, yang tadinya tempatnya awalnya saya pribadi ngalamin nih Kang Arif nih. Itu tempat panas Kang Arif. Jadi ke diri kita juga sebagai saya pribadi nih berasa gitu. Tapi setelah didoain sama Kang Arif sama kru itu tempat tuh jadi adem gitu ya. Satu tempat yang menjadi adem dan kru yang ikut doa sama saya ketika saat itu pun bermasalah, ada energi-energi negatif. Betul. Ada hakikat-hakikat yang tidak baik. Betul. Saat saya mendoakan mereka muntah juga kan. Iya betul. Nah, itu yang membuat kami bingung. Kok bisa gitu ya? Saya juga sama ngalamin. Saya pertama kali tuh kok saya muntah-muntah ya. Karena kalau orang-orang muntah kayak masuk angin atau apa ini, ternyata setelah saya banyak belajar sama Kang Arif, oh kayak gini tuh. Dibersihkan. Betul. Karena ketika kamu nggak muntah nih, kamu pulang nih ke rumah, kamu bawa hakikat yang nggak baik ke rumah. Betul. Itu yang membuat anakmu jadi nangis tadi. Betul. Ya. Nah ini juga Kang Arif, waktu itu kan ada acara Masih Dunia Lain spesial ulang tahun ya. Nah, ini kamu pernah jadi peserta ya? Betul. Ya. Nah ini ada pengalaman pribadi nih. Oke. Saat itu kan mungkin Ansari yang tadi pada saat awal kan merasakan ada hal-hal yang aneh terjadi pada keluarga. Betul. Istri lah, anak lah, gitu kan? Betul. Tapi ketika sudah dipahamkan, udah mulai baik. Nah, belum ada hal-hal yang di luar di luar nalar kamu ya. Karena saat menjadi peserta Masih Dunia Lain saat itu ya, kamu diperlihatkan ya. Jasad kamu melihat sesuatu yang belum pernah kamu lihat selama hidup.
Betul. Betul? Betul. Sok ceritakan tuh. Oke pemirsa, saya akan cerita sedikit nih Ya. pengalaman pribadi saya waktu itu acara jadi spesial ulang tahun HUT Transmedia. Nah jadi waktu itu salah satunya di Masih Dunia Lain tuh pesertanya karyawan, termasuk saya nih disuruh jadi peserta nih, ya kan? Jadi saya jadi peserta nih. Waktu itu syuting di daerah Bogor, betul kan, daerah Bogor. Saya juga udah lama, jadi agak lupa nih. Yang jelas nih itu pengalaman saya pribadi. Jadi pada saat syuting, kan syuting itu memang tanpa cahaya kayak gini, kan gelap ya kemarin. Kita ditinggal sendirian. Loh, saya juga pada saat itu ya namanya manusia biasa ya ada rasa takut lah ya kan. Kan security. Iya, tapi ada rasa takut juga kan, namanya security, tentara aja takut, polisi, apalagi security. Aduh. Nah, jadi gini pemirsa, jadi pada saat jadi peserta, suasana memang waktu itu gelap banget, emang gelap, nggak ada cahaya sedikit pun gitu. Karena kan kamera pun pakai infrared ya. Oke, bisa digambarkan gini nggak? Misalkan saya Ali nih. Boleh. Jadi kita bernostalgia, nostalgia nih kalian. Peserta sudah siap? Siap. Ini Lilin untuk menemani ya. Jangan ditiup ya. Kalau nggak kuat lambaikan tangan. Iya. Kira-kira begitu kan? Betul. Kan Ali kan yang biasa Betul, ngomong. betul. Kalau saya nggak bisa ngomong, Iya. jadi ya wajar-wajar lah ngomongnya kayak begini ya. Siap. Oke, saat kamu pegang jadi peserta pegang lilin, nah kamu apa yang kamu rasakan saat itu? Sok ceritakan. Pada saat itu yang saya rasain tuh saya melihat sesuatu yang di luar nalar manusia, Iya. gitu. Jadi saya lihat itu pada saat itu memang apa ya? Saya ada rasa takut, ada rasa campur aduk pada saat itu. Jadi saya lihat itu ada banyak makhluk yang salah satunya yang ada nggak ada kepalanya, Kang Arif. Badannya aja. Badannya dong, dan namanya saya apa ya, manusia biasa kan takut ngeliat begitu kan Arif ya. Ya kan ada seorang perempuan minta tolong, dia teriak-teriak, iya dia minta tolong. Karena dia dulunya karena waktu zaman Belanda, dia pernah diperkosa. Mohon maaf itu dia pernah diperkosa Kang Arif. Gitu. Dia minta tolong terus ngomong saya gimana? Minta tolong, bahasanya tuh dia minta bahasanya ke saya nih, tolong didoain saya, minta doa, intinya minta doa gitu Kang Arif. Nah pada saat itu banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar manusia yang apa yang menurut saya, termasuk saya manusia biasa yang di luar nalar gitu. Saya diperlihatkan kayak gitu ya ada rasa takut, ada rasa. Kamu melihatnya dengan mata tertutup atau mata terbuka? Pada saat itu kan gelap. Gelap cuma ada cahaya kayak lilin, cuma kan jauh. Lilin. Cuma kan cahayanya remeng-remeng. Jadi pada saat itu memang kayak mata saya kan kayak kita melek pun nggak kelihatan jelas Kang Arif, karena kan gelap kan, pada saat cuma ada cahaya lampu. Tapi pada saat melihat makhluk itu kamu melihat jelas. Jelas. Itu jelas, makanya itu yang saya lihat tuh banyak banget penyiksaan di tempat itu tuh pada zaman dulu. Jadi yang saya lihat nih, mohon maaf ya pemirsa, termasuk Kang Arif nih saya jelaskan di sini. Itu yang saya lihat tuh seperti itu Kang Arif. Jadi banyak pada zaman Belanda itu banyak yang di tempat kejadian di kita syuting itu, yang jadi saya peserta itu banyak orang-orang termasuk ya ada orang bulenya. Itu yang cewek yang minta tolong itu sebenarnya dia bule, cewek bule, cakep itu Kang Arif. Wah mantap dong. Itu masya Allah. Nah cuma dia diperkosa sama si bule, si Belanda itu gitu. Nah kalau yang orang yang dipenggal itu orang-orang pribumi gitu. Yang saya lihat itu orang-orang pribumi yang disiksa sama orang Belanda itu Kang Arif. Dan intinya mereka minta doa sih sama, ya termasuk saya yang masih hidup mungkin ya. Karena saya juga semenjak kenal Kang Arif tuh jadi alhamdulillah saya dipahamkan gitu Kang Arif. Gitu masalah. Jadi nggak pada saat itu ada rasa takut, tapi setelah saya ingat apa yang pernah diajarkan Kang Arif ke saya gitu, ya itu jadi saya berbalik, oh berarti apa ya, berarti mereka tuh yang udah nggak ada tuh memang bukan apa-apa, mereka butuh doa dari yang masih hidup gitu. Nggak minta duit sama kamu kan? Ya enggak, masa duit buat
doa ya. Minta doa beneran. Nah. Minta doa betul. Itu yang saya alami, yang saya Nah, saat kamu rasakan. jadi peserta kan kamu takut, tapi kamu ngeliat, terus dia minta doa, kamu doakan nggak? Waktu itu saya secara spontan saya kirimin ke Rumah Al-Fatihah karena kan saya waktu itu pernah Kang Arif ajarkan juga gitu. Nah, itulah saya Sehingga kamu bisa berhasil. alhamdulillah. Sampai nggak menyerah, Alhamdulillah. melambaikan tangan. Betul. Tapi kamu doa dalam hati, tapi posisi kamu juga dalam keadaan takut gitu. Iya, betul. Kira-kira begitu mungkin. Betul. Kan? Nah, itu gini Kang Arif, semenjak kejadian itu saya jadi peserta itu, saya kan sering ikut nih. Iya. Masih di dunia lain gitu Iya. kan, kemana-mana sama Kang Arif gitu. Itu banyak hal-hal yang saya alami gitu kan. Iya, seperti apa tuh? Yes. Selain tadi. Kayak modelnya kayak kita syuting di Jambi, daerah Jambi sana kan. Iya. Itu kan kayak semacam apa ya, kayak di kota tua itu apa namanya itu Kang Arif? Apa sih namanya, kayak bunker ya, apa sih namanya? Di benteng. Di benteng itu betul. Benteng Van der Wijk atau apa? Betul. Itu kan Benteng apa? Benteng Belanda lah pokoknya. Benteng Belanda dari Jambi itu. Iya. Itu sama kali. Jadi pas kejadian yang saya jadi peserta, setiap saya ke lokasi syuting di daerah manapun, itu secara otomatis saya diperlihatkan sesuatu gitu. Kalau beda ada di situ, Betul. kalau di acara, maksudnya di lokasinya. benar. Di Tapi luar- memang beda-beda kan Arif. Gitu intinya mereka, kalau yang saya lihat tuh ya minta tolong, minta Iya. didoakan gitu Pak Arif. Ada fase-fase ketika misalkan Amsari memperbaiki diri, terus kemudian ikut juga ya bersama saya di dalam masih dunia lain, kemudian Allah berikan kudrah ke Amsari dengan diperlihatkan hal-hal yang apa namanya semacam ini yang baik, yang tidak baik, Betul, gitu kan. betul. Kemudian juga diperlihatkan juga manusia-manusia yang dulunya ya tersiksa dan Betul. sebagainya, mati dalam keadaan yang belum sempurna, Betul. dalam keadaan yang ya tidak wajar lah bahasanya ya. Sehingga mereka ingin disempurnakan dan kamu melihatnya gitu loh, ya kan? Nah ini kan nggak semua manusia dikasih seperti itu kan? Betul. Nah bersyukurlah Mas Ari bisa dapat. Tapi kan Masya Allah. proses saat itu ya, nggak hanya, kalau saya lihat kan nggak hanya melihat tempat-tempat yang angker, tapi Betul. juga melihat manusia-manusia ya artinya di balik manusia itu kadang-kadang kan kamu bisa pernah terjadi nih kalau saya lihat ya, artinya kamu pernah melihat seorang wanita, sosoknya cantik nih, Wah, ya kan? betul. Secara wujud cantik, Betul. tapi kenapa kamu melihat kemudian kamu takut, bahkan kamu bisa muntah, kenapa? Sok silahkan ceritakan tuh. Itu kan terjadi juga kalau nggak salah di daerah Sumatera tuh. Betul. Nah. Jadi ini ada cerita juga benar. Jadi ceritanya banyak pengalaman yang saya ambil setelah kenal Kang Arif. Saya sering syuting MDL kemana-mana. Nah ini salah satunya ini juga nih Kang Arif. Jadi pada saat kita selesai syuting nih, Ya. waktu itu saya inget banget nih, Kang Arif kehabisan rokok nih ya kan. Kehabisan rokok, kita berhenti di salah satu supermarket lah, yang nggak usah kita sebutin supermarket. Kita berhenti, satu tim, satu mobil berhenti. Nah mobil kita berhenti nih, Kang Arif duluan nih, ya kan. Tiba-tiba di belakang kita ada, saya merinding Kang Arif, mohon maaf nih. Tiba-tiba tuh di belakang kita ada mobil berhenti juga nih. Turunlah, ya kan. Cewek-cewek, kalau kita secara mata telanjang ini Kang Arif nih, kita lihat tuh cewek cakep lah ya, pakai roknya mini, mohon maaf pakai roknya mini ya kan. Ada waktu itu 3 orang turun, ternyata dia juga mau beli sesuatu juga yang ke supermarket yang kita mau beli juga kan. Turun, cuman waktu itu pada saat saya mau turun, Kang Arif bilang, Amsari coba lihat tuh di belakang ada siapa tuh. Cuman pada saat saya lihat itu memang jadi bukannya cewek cantik seksi yang saya lihat tuh Kang Arif pada saat itu ya. Itu saya lihat tuh jadi si cewek itu dia tubuhnya tuh penuh dengan belatung. Itu yang saya bikin saya muntah itu mohon maaf Kang Arif, itu yang saya lihat tuh bukan cewek cakep pada saat itu. Jadi cewek yang badannya tuh diblatungin gitu. Itu Masya Allah, itu yang saya lihat itu Masya Allah kayak gitu Kang Arif. Masya Allah ya. Nah itu benar Masya Allah. Jadi model kayak kamu gini, kalau ibarat kata nggak bisa ketipu ya.
oleh kosmetik atau Masya Allah. oleh Insya Allah, casingnya. insya Allah Kang Arif. Ternyata ketika dilihat batinnya, yaitu belatungan. Iya betul. Nah, Masya Allah ya. Terus apa namanya, ketika yang waktu di Benteng, ya, kamu melihat apa di situ? Pada saat itu di sana saya lihat itu sama sih, penyiksaan juga kan. Jadi orang-orang kita dulu, jadi kayak model kayak kerja rodi, dia dicambuki, dipecut, sampai ada yang meninggal. Nah itu yang meninggalnya itu yang ditunjukin ke saya itu, dia minta tolongin saya, doain saya gitu. Jadi saya diperlihatkan tuh mereka dicambuk, disiksa sama ya hampir sama sih Belanda, karena kan itu emang peninggalan Belanda juga ya kan. Yeah. Jadi yang saya lihat tuh orang-orang Belanda nyiksa mereka itu gitu. Ya, jadi kejadian Amsar itu kalau di bahasa orang-orang luar sana, kamu seolah-olah ketika memperbaiki diri, kemudian memang kerjaan kamu memang kemana-mana, Betul, di betul. acara masjid dunia Betul. lain, seolah-olah kamu dikasih six sense gitu loh ya, artinya ada indera keenam ya, yang tiba-tiba kamu bisa melihat sesuatu. Betul, Ya. betul. Tapi balik lagi, itu bukan keinginan kamu kan? Betul. Itu di luar sebenarnya bukan kemauan saya sebenarnya kan. Iya, Ya, betul. Tapi itu terjadi pada diri kamu. Betul, kan? betul. Ya memang boleh jadi emang terus kemudian karena ya berjalan dengan saya, diperbaiki oleh saya, terus kemudian Allah perlihatkan itu semuanya kepada kamu, dan ada hikmah di balik itu semua, bahwa mereka-mereka yang sudah tiada itu sebetulnya adalah memohon doa, menginginkan doa, gitu kan? Betul. Doa yang bagaimana? Insya Allah doa-doa orang-orang yang soleh, ya, agar mereka bisa bisa terselamatkan ya di alam barzahnya. Wallahu alam meninggalnya kapan atau tersikanya kapan, tapi di saat itu Allah perlihatkan kepada kamu bahwa mereka minta doa. Masya Allah. Ya. Betul, betul. Masya Allah ya. Jadi ya itulah, karena kita juga semuanya akan kembali ke sana kan. Betul, betul. Ya, jadi tayangan Masih Dunia Lain ternyata ada sesuatu misi yang luar biasa ya. Betul. Untuk tempat-tempat yang dibilang angker, kemudian kita bereskan, kita selesaikan, kita doakan, akhirnya menjadi tempat yang barokah. Ya, Amin. tempat yang bermanfaat lah bahasanya ya. Betul. Ya, enggak terbengkalai gitu kan ya. Karena banyak tempat-tempat yang masih terbengkalai di luar sana yang enggak ada solusinya. Yang ada ya ditanam inilah, Betul. kemudian dipakai inilah, akhirnya tetap aja terbengkalai. Ya, mudah-mudahan tayangan ini bisa membuat tempat-tempat yang menurut orang lain nih angkor lah begini, udah hubungi Amsari aja. Hubungi Tapi Amsari. ada ini juga loh Hubungi Kang. saya. Nanti kita beresin. Masya Allah. Biar Siap. tempat itu menjadi manfaat. Gitu. Amin, 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 amin. Berguna untuk manusia yang hidup, berguna Betul. untuk makhluk yang lain, gitu Betul, kan? betul. Ya Insya Allah, ya. Jangan terus kemudian dipakai begini, pakai begitu, pakai buat minta-minta, buat cari-cari ilmu, akhirnya menjadi tempat yang gak beres. Gitu. Betul, betul. Ya, ya, subhanallah, Ansari banyak kejadian, dan sampai dengan perjalanannya Ansari akhirnya bisa melihat, gak hanya melihat tapi juga merasakan. Ya. Betul. Bahkan Amsari pun juga bisa batinnya nih sekarang nih bisa berkomunikasi. Wah, Masya Allah. Iya kan? Betul nggak? Insya Allah dengan izin Allah. Dengan izin Allah bisa berkomunikasi. Insya Allah. Malam ini mau berkomunikasi nggak dengan makhluk? Berdialog dengan jin. Masya Allah, dengan izin Allah, insya Allah siap Pak Arif. Biar pemirsa juga, ini bukannya settingan atau apa ya, pemirsa, ini nyata real. Jadi selama ini kan banyak tuh konten-konten yang katanya begini-begini, tapi insya Allah dengan izin Allah ini nyata. Betul kan? Kamu bisa berkomunikasi atau berdialog dengan ya bahasanya jin-jin yang masih, karena gini, manusia dan jin itu Betul. sama-sama diperintahkan ibadah. Betul. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali mereka diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Jadi manusia harus ibadah, jin harus ibadah. Manusia kalau nggak ibadah diancam, ya. Kalau bahasanya punishment. Jadi diancam dengan neraka. Ya. Kalau dia ibadah, dia mendapatkan reward, pahala. Apa pahalanya?
ia akan menghantarkannya ke surga. Wah, Begitupun juga jin, gitu. Jadi ada anas, ini anas berarti seluruh manusia. Kalau aljan atau seluruh jin. Nah, anas manusia ini ada yang beriman, ada yang nggak beriman. Kita lihat aja, ya. Ada yang Islam, ada yang nggak Islam, ada yang beriman, ada yang nggak beriman. Bermacam-macam kan. betul. Betul. Jin juga sama. Ada jin yang beriman, ada yang jin yang nggak beriman. Ya, kalau yang beriman itu jin muslim namanya. Yang nggak beriman, ya itu masih jin kafir, kufur, karena nggak beriman sama Allah. Kalau muslim, ya yang beragama itu muslim. Apa itu muslim? Arti muslim itu apa? Dia berserah diri kepada Allah. Jadi siapapun yang berserah diri kepada Allah dengan aturan Allah, dengan perintah Allah, dia jalankan, maka disebut setelah muslim menjadi orang-orang yang beriman. Karena telah menjalankan ketaatan atas perintah-perintahnya, meninggalkan apa yang dilarangnya. Ya, nah jadi kelompok jin juga sama. Kalau manusia punya bertingkat-tingkat, jin juga sama bertingkat-tingkat. Dia punya kasta. Ya, ada jin yang bodoh, manusia ada yang bodoh nggak? Ada. Nah, karena ke sekolah, Betul. betul kan? Betul. Nah, jin juga ada yang di tengah-tengahnya, maksudnya sedang-sedang, nggak bodoh, nggak pintar. Sama manusia juga gitu. Makanya untuk bisa bercahaya atau bisa orang yang menjadi paham, dia harus belajar, dia harus berilmu. Maka ilmu itu penting. Ya, kalau ada ilmu dunia, ilmu sekolah, ilmu agama untuk memperbaiki diri agar berakhlak, beretika, bermoral, beradab, hingga menjadi manusia yang bijaksana. Nah, semakin tinggi agamanya, semakin tinggi ilmunya, insya Allah akan menjadi orang yang semakin takut kepada Allah. Bukan menjadi sombong kepada Allah. Ya kan? Kalau berilmu itu menjadi sombong, atau bisa berjalan di atas air, ya kan? Atau bisa nggak mempan dari bacok, atau bisa terbang. Lah, burung aja bisa terbang kok. Jadi burung aja. Betul. Bisa berjalan di atas air. Ya, ikan aja bisa berenang di air. Jadi ikan aja. Ya, kamu lebih dijadikan daripada ikan atau burung. Kamu dijadikan manusia yang lebih sempurna. Ya, maka itu jadikanlah diri kita paham terhadap apa maksud Allah mengutus kita ke muka bumi ini. Tidak lain, tidak bukan untuk ibadah. Ya, kalau mencari ilmu untuk ibadah, bekerja untuk ibadah, menikah untuk ibadah, kawin untuk ibadah, betul? Betul. Nah, ya pokoknya semuanya untuk ibadah, semuanya kembali kepada Allah. Karena di dunia inilah penentu kita baik buruknya nanti di akhirat. Masya Allah. Nah, ada yang udah duluan nih, kayak kamu yang kamu lihat nih, ya, Betul. yang gak ada kepalanya, Betul. kemudian tergambarkan banyak darah dan sebagainya. Iya. Itu yang udah duluan, ya kan? Mereka nggak bisa hidup lagi di sini. Betul. Seandainya mereka bisa hidup lagi, tentu mereka akan menjadi orang yang baik. Betul kan? Betul. Nah, maka itu kita yang masih hidup harus paham. Digambarkan orang yang sudah tiada agar menjadi pelajaran. Jangan sampai kita kayak gitu. Masya Allah. Ya kan? Maka itu kamu mendoakan mereka. Ya. Nah, jadi balik lagi, jangan suuzon pada makhluk Allah lainnya. Allah menciptakan makhluk semuanya, tidak ada yang sia-sia. Ya. Rabbana ma khalaqta hazabatila subhanaka fakina azabannar. Tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan. Semua makhluk Allah ciptakan, semuanya bermanfaat. Termasuk Allah ciptakan iblis, termasuk Allah ciptakan jin kafir, bermanfaat. Ya, kalau nggak ada iblis, penjaraan kosong. Kalau nggak ada iblis, Bener. Polisi nggak ada kerjanya. polisi nggak ada kerjanya. Tentara kan. Acara nganggur. Ya, Betul. hakim-hakim diam semua. Lah nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Betul. Nggak ada penjahat ya. Ya nggak ada penjahatnya. Betul kan, Arif. Maka itu akhirnya menjadi sebuah proses, ya, proses amal berjalan semua tuh. Ya. Maka itu orang-orang beriman tuh terima kasih ada iblis. Masya Ya. Allah. Iblis Karena untuk meningkatkan iman seseorang, iblis akan mengganggu terus. Gitu kan? Agar terus diangkat. Ya tujuannya untuk ganggu awalnya. Betul. Biar nggak beriman. Salah, ujungnya malah tambah beriman. Masya Allah. Betul nggak? Kalau dia taat kepada Allah.
ya diuji dengan harta, diuji dengan tahta, diuji dengan wanita. Ya, maka kalau orang yang udah naik imannya, nggak akan lagi diganggunya dengan maksiat, karena dia kuat. Ya, tapi kalau diganggunya dengan apa? Dengan fitnah, dengan apa namanya, dibikin nggak setia, pertemanan menjadi kacau. Nah itulah sehingga mereka jadi apa namanya, bercerai-berai. Gitu ya, itu udah konteks-konteks yang udah makomnya udah di atas, diganggunya bukan lagi diajak dengan maksiat karena mereka kuat. Tapi dengan cara begitulah akhirnya timbullah permusuhan yang tadinya sahabat menjadi musuh. Nah itu udah menang Jin. Ya, iblis udah menang tuh. Dibikin, wah sini Allah Akbar, sini Allah Akbar, tapi saling bunuh. Betul. Itu terjadi. Ya, kemudian masuk ke area yang sifatnya lebih tinggi lagi, masuk ke golongan-golongan. Dibikinlah golongan ini dibikin paling benar, di sini paling salah. Nah, sementara di sini bilang saya yang paling benar, di situ paling salah. Betul. Akhirnya apa? Antara golongan dan golongan berantem. Padahal sama-sama muslim, sama-sama beriman. Kenapa ini terjadi? Pikirkan. Itulah di situ dibaliknya ada iblis. Ada keinginan lewat kekuasaan, penguasaan wilayah, penguasaan harta yang banyak dan sebagainya. Itulah cara mereka mengganggu orang yang sudah naik ke atas. Ya, jadi orang-orang yang beriman pun masih belum aman nih. Ya, makanya redaksinya dalam Al-Quran tuh selalu Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu. Peringatan nih, hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang beriman. Ya, perintah sholat, perintah ibadah, perintah taubat sekalipun Allah perintahkan kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Orang taubat aja, orang beriman aja sudah taubat. Kenapa? Karena orang beriman belum aman. Yang sudah aman itu sudah mukhlis, sudah ikhlas. Ya, sudah menyerahkan diri kepada Allah. Iblis sudah bingung kan? Godanya ya Kang Arif. Garuk panas. Kalau saya kayaknya masih goyah nih Kang Arif. Asal. Kang Arif nih, kita kan mumpung bernostalgia nih di masih dunia lain nih kan. Saya pengen tanya juga nih sama Kang Arif. Boleh. Boleh nggak nih Kang Arif saya nanya nih? Boleh. Nah, gini nih Kang Arif. Apa? Selama Kang Arif syuting di masih dunia lain nih kan keliling-keliling nih. Iya. Nah, kalau zamannya saya dulu sebelum Kang Arif masuk nih, jadi balik lagi nih. Iya. Jadi banyak orang-orang bahasanya tuh kalau saya sebutin nih banyak dukun lah, ya kan. Jadi dulu tuh kalau yang saya lihat tuh yang karena saya sering ngikut gitu kan. Jadi orang pesertanya kesurupan itu ternyata ada yang di ini bahasanya tuh kalau bahasa saya ini apa ya? Dimasukin gitu, dilemparin sama si dukun itu gitu kan. Dikirim. Nah, kalau yang pengen saya tanyain nih sama Kang Arif nih, selama Kang Arif syuting masih dunia lain nih, pernah nggak Kang Arif merasakan bahasa saya itu dijailin sama orang kayak semacam dukun atau orang pinter gitu? Karena kan pasti sama Kang Arif berlawanan nih kan, ada yang senang, ada yang enggak kan? Pasti. Nah, coba Kang Arif tolong dijelasin. Balik lagi, semuanya kembali ke niat. Masya Allah. Inna amalu biniat. Ya, ketika niat saya syuting, bukan niat saya ingin jadi artis satu. Enggak. Masya Allah. Bukan niat saya ingin menjadi orang hebat, juga enggak. Niat saya karena Allah. Maka ketika niat saya itu karena Allah, saya udah lillah. Apapun yang terjadi. Jadi ketika yang tadi ditanyakan, ada nggak serangan-serangan ke saya? Ada. Pengalaman. Ada ya? Banyak. Masya Tapi Allah. saya nggak pikirin. Ya, itu udah pasti terjadi. Bahkan ketika saya bisa mengatasi, itu bisa terjadi kepada anak saya, kepada istri saya. Itu pernah terjadi ketika saya terjadian syuting di daerah Bogor juga. Kemudian tiba-tiba istri saya kena, anak-anak saya kena. Kemudian telepon ke saya. Ya saya mohon pada Allah. Kemudian saya selesaikan di tempat saya di Bogor untuk menyelesaikan masalah istri saya dan anak saya, dan itu selesai. Allah. Ya semuanya kembali itu udah resiko bahasanya. Tapi bahasanya karena kita niatnya bukan karena ingin berhadapan ya, atau ya kalau kita terjadi ya udah itu udah kudrah Allah. Ya jadi saya nggak pedulikan itu. Jadi memang ketika syuting dimanapun ya, bahkan saya dengar nih ya, ketika saya meluruskan perkara-perkara gaib ya, itu banyak
orang-orang yang gak suka bahkan datang ke Trans 7 untuk menghentikan saya. Ini yang saya dengar ya. Betul. Ya kan? Saya pernah dengar juga tuh Kang Arif Ya, gitu. ya. Berhentiin tuh si Kang Arif katanya. Benar. Jadi kalau perlu saya bayar untuk berhentiin, iya kan? Iya, saya pernah dengar juga tuh. Iya kan? Gitu betul. Dan di situ pihak dari Trans 7 mengatakan, oh Kang Arif ini pusatnya Trans 7 bahasanya gitu kan, pusat kami gitu. Iya. Kami yang bayar bukan kamu yang bayar. Gitu Benar. Jadi ya kamilah yang menentukan gitu loh. Padahal saya di situ kan nggak minta juga. Ya datang nggak minta, pulang pun juga ya sudah nggak ada hal yang, karena itu bahasanya udah kamu diperjalankan oleh Allah. Diperjalankan awalan pasti ada kan. Betul. Akhiran juga pasti ada. Betul. Ketika itu udah berakhir, ya sudah, tugasnya udah berakhir. Masya Allah. Ya kan? Tinggal saya menyelesaikan orang-orang yang ya artinya beramal untuk bisa memahamkan ilmu-ilmu Allah, bagaimana cara mendekat kepada Allah, bagaimana cara membersihkan hati, jiwa, akal, ruh, ya iman kita harus dibersihkannya bagaimana. Itu udah tugas saya ke depan. Masya Ya. Allah. Ya bismillah, termasuk juga ada orang-orang sakit. Ya sakit pasti dibaliknya ada berkah. Ya, karena sakit buat saya kan cuma diuji, ditegur atau diazab kan gitu. Masya Allah. Ya. Oh iya Kang Arif, waktu itu pernah ada kejadian, mungkin Kang Arif juga pernah ingat, kita syuting waktu itu di Borobudur kalau bercanda ya. Yang ada anak sekolah hilang, anak SMP hilang ya kan. Jadi kita pada saat itu lagi syuting, nah tiba-tiba tuh ada gurunya sama polisi sama apa tuh yang apa sih tuh tim SAR tuh nyari ya kan, inget nggak? Nah itu sempat ngedatengin kita di lokasi syuting. Iya, karena ada itu entah dari siapa, mungkin dari mulut ke mulut. iya. Pada saat itu katanya ada study tour anak SMP ya kalau misalnya kan ada dengar cerita itu dari Jombang kalau nggak salah. Jadi hilang pas di jembatan kan kalau di Selamat Datang Candi Borobudur itu ada tuh Kang Arif ya. Pertigaan. Nah di situ dia Ada kali kan. betul. Nah itu dia kalau dengar cerita dari gurunya, saya kan ngobrol juga tuh. Nah jadi itu si anak itu, jadi tanpa sadar, jadi satu bis itu nggak ada yang sadar dia turun itu. Iya. Nah seolah-olah itu si anak itu yang manggil katanya si orang tuanya. Betul. Kang Arif ingat juga kan waktu kejadian itu. Nah jadi yang saya tanyakan pada saat itu, Masya Allah itu Kang Arif. Waktu itu minta tolong sama Kang Arif ya. Kita doain waktu itu. Ternyata anaknya kembali Kang Arif. Masya Allah ketemu itu Kang Arif. Masih ingat gak Kang Arif? Iya. Masya Allah itu pengalaman pribadi saya yang nggak saya lupain tuh Kang Arif. Nah, iya, Itu jadi Masya semua Allah. itu bisa kejadian, Masya Allah, apapun itu. bisa terjadi. Ya, tapi ya yang jelas kan, ya yang saya catat sih sebetulnya kejadian ini kan bisa dibayangkan orang tua yang kehilangan anak gitu ya. Ketika mungkin gurunya memberitahu kepada orang tuanya di Jombang, Orang tua anak hilang. betul. Gimana bayangin? Pasti sedih, khawatir ya. Pertanyaannya pada saat setelah selesai syuting Masih Dunia Lain, datang polisi, datang Betul. guru, Tim SAR. tim SAR ini ada apa? Gitu. Kaget juga kan? Kaget kan? Kemudian datang ke saya, minta tolong. Diberitakan ada anak hilang. Nah ternyata polisi juga di situ, ya karena anak hilang itu di situ, itu bukan sekali dua kali. Ada siapapun yang turun ke kali itu, hilang, jembatan itu pasti hilang dan itu nggak akan ketemu lagi. Masya Allah. Nah ini kan udah satu perkataan polisi yang mungkin dalam konteks ini kan ke gurunya udah nggak mungkin lah. Gitu Iya, kan. iya betul. Tapi karena memang di situ masih ada jalan ya. Terus kemudian Allah perjalankan guru, Bertemu tim SAR, dan betul. polisi ketemu saya. Nah dalam hati saya juga bertanya sama hati saya, emang saya siapa? Kok bisa gitu loh. Tapi yang saya lihat apa? Segala sesuatu yang sudah didatangkan ke saya itu pasti dari Allah. Maka ketika didatangkan ke saya, ya saya harus menerima apapun masalah mereka. Ketika masalahnya itu kejadian yang di luar nalar, ya tanda kutip kan, ketika turun kemudian hilang. Ya tapi saya yakin di mana-mana ada yang goib. Dan yang maha goib pasti mengetahui. Yang maha goib itu Allah. Maka kita mohon kepada Allah, ya kan? Nah, kemudian ketika yang anak itu hilang, dibawa kemana? Pasti ada saksinya di situ. Ada manusia, ya saksi
itu semua saksi ngelihat kan turun ke bawah kan. Betul. Tapi ada makhluk ya pasti yang lain di luar itu yang goib yang melihat. Betul. Nah ketika itu kejadiannya berada di Semarang, di Semarang kan? Di Candi Borobudur. Iya, Itu daerah masih Candi Borobudur. Iya pokoknya Dari jauh. Magelang ya, Magelang. Magelang kan itu kan jauh. Betul. Tapi ketika dimohonkan, terus kemudian ya atas izin Allah, kemudian siapa? Nah, Allah izinkan kan. Masya Allah. Kemudian pelakunya ini ketarik oleh saya. Pelakunya ini goib. Betul. Ya. Waktu itu juga saya ikut Iya, doa juga sama pelakunya kalian. goib. Kemudian saya tanya, dibawa kemana anak itu? Betul. Apa jawaban dia? Dibawa Baik. ke Kaliurang. Hmm. Kaliurang di mana? Ini kejadian di Magelang. Kaliurang jauh apa enggak? Jauh. Jauh, masya Allah. Ya kan? Dan saya ingat mau saya potong. Saya ingat waktu itu ada perjanjian dia minta kepala apa ya? Nah, iya. Terus sampai nego-nego nggak mau Kang Arif. Nah. Itu masya Allah itu, Nah, itu buat saya pengalaman yang sangat luar biasa tuh kan. Ya, karena kan yang mungkin Masa jin nego yang terjadi kan? Iya betul. Karena di situ ada masalah yang belum selesai nih di daerah ini. Yang terjadi kan di Magelang, Benar. di jembatan. Betul. Ini pasti ada masalah yang memang di situ Iya. ya, awalnya ada perjanjian yang ya sampai masih berlaku sampai sekarang gitu loh. Nah itu akhirnya dia sporadis mencari siapa aja yang masuk situ dia bawa. Mungkin dulunya orang-orang yang sebelumnya mungkin ada sesuatu kali. Allah walam ya, saya nggak mau ini. Siap. Tapi yang terjadi itu kan anak kecil, anak SMP dari Betul. Jombang yang memang hilang. Kemudian ketika ditanya, ya dibawa ke Kaliurang. Kemudian ya saya tarik. Ya artinya gini, oke, secara jasad anak itu kamu bawa, oleh kaum kamu bawa ke sana Kaliurang. Tapi kamu saya tahan. Ya kan? Betul. Ya udah, ya, insya Allah yang kufur ditahan mau yang beriman dia panas. Lama-lama Nggak kuat juga kuat deh. juga kan. Kemudian dia minta syarat, minta kepala kerbau. Saya bilang, kamu minta kepala kerbau, kamu nggak akan dapat sama saya. Ya, kalau kamu minta doa, saya kasih doa. Nggak mau, dia mau kepala kerbau, ya sudah. Tapi waktu itu sempet nego ya. Ya Mas? itu, karena kepanasan dia turun. Betul. Dari kepala kerbau, turun dari kepala kambing. Betul. Saya nggak kasih juga. Iya. Ya, tetap saya kasih doa kalau kamu mau, saya akan doakan. Tapi terakhir saya ingat tuh dia minta Ayam. hitam ya. Iya. Cemani apa namanya? Iya. Nah, tapi tetap Kang Arif nggak Dari mau kepala juga. kerbau ke kepala kambing, turun lagi ke ayam cemani. Betul. Udah stres dia. Ya. Berarti Ya, kalau ya. kayak manusia nyata tuh dia ibaratnya Ya. udah mentok kali kan. Ya, kalau dia. saya ngikutin, berarti saya ngikutin Ah. apa yang diinginkan dia. Dia yang harus ikutin apa yang diinginkan saya. Masya Allah. Nah itu, ya. Makanya udah kalau kamu balikin ya kamu ya saya balikin juga. Ya, ikut saya aja kamu. Saya tahan. Ya, dia alhamdulillah karena capek juga dia balikin. Ya kan? Tapi kan balikin dia belum tentu percaya 100% sebelum dia betul-betul membalikan. Benar. Dan ketika diberitakan esok harinya diberitakan sudah kembali dan Ketemu. kembali langsung ke Jombang, ya anaknya pun mungkin masih bingung-bingung ya. Benar. Tapi ya insya Allah dengan doa kita menjadi sadar kembali. Amin. Tapi itu kejadian yang luar biasa. Tapi itu nyata ya Kang Arif, betul ya. Itu pengalaman, itu pemirsa nyata loh. Saya ngalamin sendiri sama Kang Arif waktu itu ya. Bener pemirsa. Kan ada Masya Allah. cerita-cerita diculik kalong wewe lah, Betul. yang ada juga yang dari puncak hilang, tahu-tahunya ada di Bogor, ada di Depok kayak gitu. Alam, ya. Jadi ya balik lagi semuanya kembali apapun yang terjadi itu semuanya kudrah Allah. Masya Allah. Ya. Jadi Amsari, masya Allah ya sudah bisa merasakan pengalaman-pengalaman yang mungkin selama hidupnya belum pernah dialami. Betul. Banyak Bahkan ilmu yang sekarang pun juga Amsari ya tadi saya bilang bisa menyatu, bisa berdialog dengan jin-jin ya sehingga harus bagaimana berperilaku kepada mereka. Ya, mau dicoba? Gak usah lah Kang Arif. Hah? Gak usah, nanti ada saudara saya nanti. Itu segmen berikutnya pemirsa. Kalau saya jadi saya bernostalgia sama Kang Arif nih di Masjid Dunia. Nanti ada saudara saya yang begitu. Ya, jadi masing-masing ada bagiannya. Gitu Kang Arif. Kalau saya di sini, wah ntar saudara saya gak kebagian job. Asal. Tapi nggak ada salahnya. Mengingat masa lalu. Masya Allah. Ya. Tapi saya ingat saya
apa ya Kang Arif, hati saya tuh menyatu sama yang saya jadi peserta itu Kang Arif. Masih ingat Masih. Jadi dia sekarang masih mau komunikasi sama saya. yang di Bogor? Iya, yang jangan saya jadi peserta itu. Coba. Masya Allah. Boleh saya ini Boleh. kesini? Saya undang? Iya. Masya Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Allah, demi nama dan kebesaran dan agama beserta kekuasaanmu ya Allah, izinkan hamba ridho yang untuk menyatukan rasa hamba Halo. yang ingin berkomunikasi dengan hamba ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masih ingat sama saya Pak Ustadz? Masih. Alhamdulillah. Makasih Pak Ustadz udah doain saya. Masih ingat nggak waktu nih Pak Amsari dulu jadi peserta? Dia yang ngedoain saya di sono Pak Ustadz. Saya itu yang dibunuh, yang nggak ada kepalanya Pak Ustadz. Sekarang udah nyambung lagi. Udah alhamdulillah Pak Ustadz. Udah ketemu. Alhamdulillah, terima kasih. Saya bertahun-tahun disiksa. Pak Ustadz, makasih Pak Ustadz. Terima kasih sama murid-muridnya Pak Ustadz yang doain saya. Saya udah ratusan tahun disiksa Pak Ustadz. Iya. Halo. Itu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz masih ingat saya juga. Masih. Semua saya bahasanya begini Pak Ustadz, dulu yang saya diperkosa Pak Ustadz. Saya dulu diperkosa Pak Ustadz. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Makasih Pak Ustadz udah ngedoain saya. Iya. Saya tersiksa Pak Ustadz sebelum Pak Ustadz datang ke tempat lokasi syuting waktu itu. Tapi setelah Pak Ustadz datang, saya didoain. Jiwa saya sempurna Pak Ustadz. Amin. Makasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Makasih. Hop. Iya. Masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah. Masya Allah Kang Arif. Ya. Aduh, Masya Allah. Itu tadi Kang Arif, Masya Allah yang saya rasain itu. Dia mengucapin makasih sama Iya, Kang Arif. iya. Udah ngedoain. Iya. Karena ya selama Kang Arif belum datang pada saat itu, ya tersiksa gitu. Yang kepalanya nggak ada kepalanya. Setelah Kang Arif datang, alhamdulillah dia jadi sempurna lagi, menyatu dengan kepalanya. Yang tadinya si mbaknya yang dulunya jiwanya melayang-layang karena diperkosa, dia punya sifat dendam sama si pelaku. Alhamdulillah dengan doanya Pak Kang Arif, Pak Ustadz gitu, sama murid-muridnya waktu itu. Sekarang dia udah bahagia Kang Arif. Ya. Masya Allah. Makasih Kang Arif. Iya. Masya Allah. Ya, jadi pelajaran ya. Jadi ilmu buat pemirsa. Insya Allah. Masya Allah. Baik, Amsari, terima kasih kita banyak. Masya Allah. Saya juga makasih Kang Arif udah diundang ke podcast saya Kang Arif nih. Masya Allah. Kangen juga sama suasana dulu ya Kang Arif ya. Iya. Ini jadi membalikan nostalgia lah ya. Saya juga ini pakai. Oh, iya. Jadi Ini pakai mengingatkan gitu. Ya. Mengingatkan. bukan mau gimana tapi ya insya Allah. Masya Allah, Masya Benar. Nah, ini benar-benar Kang Arif nih. Benar-benar Masya Allah. Jadi kita benar-benar nostalgia Kang Arif. Masya Allah. Baik, silakan Amsari ya. Terima kasih sudah hadir di sini dan sudah bisa memberikan warna. Masya Allah. Terima kasih juga Kang Arif. Podcastnya. Makasih. Kudrah ilahi ya. Masya Allah. Dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang berkah
Amin, amin, amin. Bermanfaat Amin. untuk siapapun ya. Amin. Ya, agar kita yang masih hidup ini harus ingat kepada yang sudah tiada, Allah. karena toh kita juga pasti akan pulang, pasti akan kembali. Sebagaimana Betul. mereka yang dahulunya ada, kemudian sudah kembali, ya. Allah. Dan kembalinya kepada Allah, dan masih banyak proses yang masih dijalankan. Ya. Ada alam barzah, ada yaumil zaza, ada yaumil hisab, ada yaumil akhir, masih banyak prosesnya. Ya. Dan penentunya sekarang di alam dunia ini. Karena alam dunia ini tempat kita beramal. Maka sangat merugilah kalau hidup kita tidak menghasilkan amal. Masya Ya. Allah. Oke pemirsa, mudah-mudahan tayangan ini menjadi pelajaran buat kita. Maka selama nafas kita masih ada, ingatlah Allah. Kemudian jalankanlah perintahnya, taat kepadanya, dan jangan mengkhianatinya. Tetap ibadah, perbanyak amal untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Sekian dari saya. Terima kasih Om Sari. Sama-sama. Mari sama-sama ucapkan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi taala wabarakatuh.